Di sebuah desa pegunungan yang tenang, sebuah suara bergema dengan urgensi Alec. Panggilan itu bergema lembut, mencari perhatiannya dan memecah ketenangan dengan rasa urgensi. Sebuah bisikan lesu meloloskan diri saat seseorang bangun, hanya untuk dihentikan tiba-tiba oleh teriakan tidak sabar, bangun cepat, memotong kabut kantuk. Tersesat dan terbalik, karakter muda itu berjuang untuk memahami situasinya. Tatapannya yang bingung, dengan kelopak mata yang sedikit tertutup dan mulut yang sedikit terbuka, sudah cukup menjelaskan segalanya. Sebuah balon pemikiran kecil dengan apa? Meringkas reaksinya. Berbaring berdekatan dan saling terpaut, seorang karakter merasakan kehangatan dan kelembutan dari yang lain di atasnya. Karakter yang di atas berseru sambil bercanda "Hey", itu membuat gali Alec, menciptakan momen kejutan dan godaan. Gadis itu tertawa menggoda, sementara Alec di bawahnya menatapnya. Saat bangun, dia terkejut melihat Claire di kamarnya. Dia berteriak memanggil namanya, mempertanyakan masuknya yang tidak sah. Claire dengan tenang menyatakanlah bahwa ibunya menyetujui dan bersikeras bahwa statusnya sebagai teman masa kecil memberinya hak tersebut. Dia menggoda dengan cara bercanda, sementara Alec tetap bingung dan kesal dengan keberaniannya. Sementara Claire duduk di tempat tidurnya, dia terus bertanya-tanya mengapa seseorang ada di sana begitu pagi. Dengan penuh semangat, dia berbagi bahwa ayahnya membawa sarang lebah ke rumah dan sedang menutup toples madu. Dengan nada nakal, dia menyarankan agar mereka mengambil sedikit. Anak laki-laki itu terengah-engah, tidak percaya menghadapi gagasan untuk makan madu. Gadis itu tenang dan provokatif, mempertanyakan apakah itu pantas, menyarankan bahwa itu salah. Lalu, dengan cara yang main-main, dia meyakinkannya bahwa semuanya baik-baik saja, menyebabkan anak laki-laki itu menghela nafas pasrah. Alexander memperkenalkan dirinya dan menggambarkan Claire, teman masa kecilnya yang ceria. Claire mengundang Alexander untuk ikut serta dalam sebuah kesengan, mencerminkan hubungan dekat mereka dan antusiasme mereka. Mereka bersiap untuk kesengan yang menyenangkan, berlatar masa kecil mereka yang bebas beban. Claire memimpin jalan dengan penuh sukacita, memegang tangan anak laki-laki itu saat mereka menuju toko roti di desa. Dia merenungkan hubungan dekat yang mereka miliki yang diakui oleh orang tua Claire. Selama perjalanan, dia menyebut toko roti itu sebagai rumahnya, menunjukkan ikatan dan kekerabatan di antara mereka. Mereka disambut oleh ibu Claire. Dia, pada gilirannya, sudah berlari untuk mencicipi madu. Keduanya siap untuk bersenang-senang. Dalam diskusi yang hidup, kegembiraan memenuhi udara ketika seorang karakter berseru tentang rasa terlarang, menyebutnya sebagai yang terbaik. Yang lain setuju dengan antusiasme, dengan kegembiraan yang jelas. Karakter ketiga menunjukkan dirinya percaya diri, tertawa dan mengenali kegembiraan dengan bercanda. Dia bertanya, penasaran, tentang kenikmatan madu terlibat dengan kelompok itu, dengan nada curiga. Dia bertanya apakah mereka sedang memakan sesuatu yang seharusnya tidak mereka makan. Sebuah suara keras berteriak, kalian semua idiot. Keduanya berlari tergesa-gesa. Mereka berdua berdiri dekat, membungkuk, wajah mereka tertutup bayangan, menyampaikan rasa malu. Teguran bercanda Cedric yang sering ditandai dengan pukulan ringan di kepala, meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Karena baik sang protagonis maupun Claire sering mengalami disiplinnya. Protagonis ragu-ragu saat merenungkan tentang makanan, berkata itu lezat, tapi dia berbalik dan berkomentar, "Hai, Alec, kamu tahu?" Alec menjawab singkat dengan menunjukkan keterkejutannya atau kebingungan. Sebuah saran nekat untuk mencabut rambut kepala desa diterima dengan horor komikal, sementara yang lain dengan tegas menolak. Ini jelas sangat buruk. Dia mempertanyakan kurangnya tindakan Alec dan menyatakan kesediaannya untuk bertindak. Dia membalas dengan mengatakan bahwa itu dianggap buruk.
tetapi dia akan melakukannya. Mari kita panen sedikit rumput merah. Di pasar terbuka yang ramai, seorang gadis tersenyum saat membicarakan kedekatan yang semakin meningkat antara Alec dan Claire. Sosok yang berhati-hati di tengah mengingatkan mereka untuk berhati-hati. Claire menjawab dengan baik. Seorang pria berbicara dengan mereka tentang cedera di kepalanya. Alec dengan antusias menyebutkan rencananya untuk memetik rumput merah. Tokoh utama menunjukkan kekhawatiran karena terlihat seperti masalah besar. Dua teman berlari dengan gembira, kegembiraan mereka terasa nyata. Salah satunya berbagi kecintaan terhadap kehidupan yang damai, namun mendebarkan menikmati kehangatan komunitas. Tiba-tiba, suara yang tidak terduga memanggil, memecahkan suasana ceria dan menyarankan interaksi yang akan datang. Seorang pria melambaikan tangan dengan antusias, berteriak kembali dengan selamat. Mereka berhenti. Dengan tangan terangkat, mereka berseru, "Kami pergi." Yang lain tersenyum bahagia. Di bawah sinar tenang bulan sabit, seorang tokoh merenungkan keinginannya untuk berbagi momen bahagia dengan Claire. Renungan ini membangkitkan perubahan fokus menuju kebahagiaan, mengungkapkan betapa harganya Claire baginya. Malam yang sunyi memperbesar rasa kesepiannya, tetapi juga menonjolkan pertumbuhan emosionalnya. Membawanya pada tekad yang kuat untuk mencari hubungan yang lebih mendalam dengannya. Alec menyadari bahwa hari sudah malam. Dia memperhatikan bahwa matahari terbenam lebih awal. Ini mungkin karena musim dingin akan segera tiba. Dia segera bergegas pulang, ketika tiba-tiba dia terlewat oleh keras yang berkata, "Dari mana kalian datang?" Seseorang berteriak, "Tolong berhenti." Dia berseru apa? Suara mendesak dari dalam memerintahkan berhenti, menambahkan rasa putus asa dan ketegangan ke adegan tersebut. Di dekat sana, sebuah karakter tampak ketakutan dan suara cepat dari sebuah bilah bisa didengar. Figuranya dengan mudah terpotong sementara Alec menyaksikan seluruh adegan dari kejauhan. Kepala pria itu jatuh ke tanah, menyebabkan suara gemuruh yang keras dan menyebarkan cairan kemana-mana. Tokoh utama membeku. Matanya melotot, bergumam sambil mengamati dengan ketakutan. Dia mundur dengan hati-hati, merasakan percikan dingin pada pakaiannya. Jelas terganggu oleh kekacauan yang terjadi di depannya. Pemuda itu dengan jantung berdebar kencang dan mata terbelalak karena terkejut, terengah-engah di depan pemandangan mengerikan di depannya. Gemetar, dia mundur dari jendela, bergumam tidak, berjuang untuk memproses apa yang dilihatnya. Saat melihat lagi keluar jendela, mencoba mencari seseorang yang bisa membantunya, dia malah lebih banyak orang mati. Dia terkejut, jatuh ke belakang, dan teriakan kesakitan terdengar. Dia berjongkok, berpegangan untuk mendapatkan dukungan. Diliputi rasa sakit dan penderitaan fisik, ia batuk dan muntah. Kesedihannya sangat jelas. Ia berteriak semua orang dengan sedih meratapi kehilangan diikuti dengan kenapa. Mengungkapkan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Penderitaannya berlanjut dengan lebih banyak batuk dan mual. Di tengah kekacauan dan asap, seorang karakter meneriakkan dan mendesak lari cepat protagonis dalam kepanikan dan batuk gagap. Apa yang sebenarnya terjadi? Suara di latar belakang memanggil, "Hei, kamu, Alec." Ancaman yang mendekat dari kelangan bayangan nambah urgensi mendorong mereka ke dalam perjuangan yang frenetis untuk bertahan hidup. Kepanikan melanda desa saat para penduduk desa yang ketakutan berlari mencari perlindungan. Wajah mereka penuh campuran ketakutan dan urgensi. Sementara itu, pasukan Raja Iblis yang dipimpin oleh seorang ogre yang tersenyum dan ditemani oleh goblin bersenjata dan para prajurit, bergerak maju dengan niat yang mengancam. Gerakan panik para penduduk desa berbenturan dengan antisipasi gelisah para monster untuk bertempur. Dan senyuman bengkok mereka mengungkapkan kesenangan sadis mereka. Adegan ini syarat dengan ketegangan
menangkap kekacauan pada saat itu. Dalam momen yang tegang, sang protagonis mempertanyakan tentang Raja Iblis, sementara yang lain berkeringat dan gelisah, memperingatkan bahwa sisi barat desa telah hilang. Dia merinci bahaya dari para ogre dan goblin yang kini berkeliaran dengan bebas. Pria yang lebih tua dengan tergesa-gesa memberitahu anak laki-laki itu untuk lari ke depan. Alec dengan cemas namun tegas melesat. Pria itu berteriak, "Hai, tunggu," mencoba menghentikannya, tetapi anak laki-laki itu terus melarikan diri. Alec dengan putus asa berteriak, "Claire!" Dia berseru menunjukkan kekhawatiran terhadap keluarganya. "Apa yang kamu katakan?" "Itu arah rumah Claire dan rumahku." Saat mendekat, dia melihat dua orang dikelilingi goblin dengan mendesak, salah satunya memohon, "Tolong, bangun." Dia berteriak ayah dengan suara keras, sementara sang protagonis hanya bisa terus-menerus menyaksikan seluruh adegan itu. Tetapi segera dia menyadari bahwa itu adalah Cedric yang tergeletak di tanah, sudah tidak berdaya, yang menyebabkan keputusasaan. Claire ditahan oleh goblin yang menarik pakaian dan rambutnya. Dia menangis saat mencoba melepaskan diri. Alec, dalam keputusasaan yang teramat sangat, berteriak nama Claire sekuat tenaga. Claire, dalam momen kelemahan, menjawab dengan susah payah, nyaris membisikkan namanya. Claire terbaring tak berdaya di lantai, memohon dengan putus asa sambil berkata dengan tulus, "Selamatkan aku." Protagonis itu menyerang goblin, memegang garu dan berteriak agar mereka keluar dan melepaskan cakar mereka. Frustrasinya meluap dalam teriakan tajam. Dengan gerakan eksplosif dan tekad kuat, dia melancarkan aksinya. Sementara itu, ibunya berlari ke arahnya. Suara yang memotong udah terdengar ketika sebuah panah dilepaskan, tetapi Alex sudah bergerak. Anak panah menghantam area sekitarnya dengan keras. Mereka terus jatuh tanpa henti. Alec terbangun dalam kebingungan, bergumam apa dan tanpa gelisah. Ibunya khawatir dan penuh kasih, mendekat dan bertanya lembut. "Apa kamu baik-baik saja?" Alec mengenalinya, mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Alec berteriak kepada ibunya bahwa Claire ada di sana dan mengatakan untuk menyelamatkannya juga. Tetapi ibunya, yang mengetahui beratnya situasi, mulai berlari ke arah yang berlawanan, mencoba menyelamatkan nyawa putranya. Alec terus mempertanyakannya. "Kemana kamu pergi? Dia ada di sana." "Ibu, kita perlu kembali." Ibunya hanya bisa meminta maaf karena tidak bisa menyerah. Dengan nada yang lembut dan penuh kasih, dia berkata kepadanya, "Alec, kamu harus hidup." Jeritan tajam Alec memenuhi adegan saat ibunya terus berlari, meskipun tubuhnya tertancap panah. Suara keras tawa memenuhi, berkata, "Sekarang lari kalian Earthworm, dan katakan semuanya kepada Tuan kalian. Kami akan tetap menunggu di sini. Kami bisa menghadapi mereka kapan saja." Keduanya akhirnya berhasil menyelinap melalui hutan. Dalam kemarahan yang meluap-luap, dengan air mata mengalir di wajahnya, Alec berteriak, "Aku akan membunuh semua anggota klan gelap." Dia bersumpah untuk mengejar tujuan ini tanpa henti, menyatakan tidak peduli berapa tahun berlalu. "Meskipun aku harus mengorbankan segalanya," amarahnya melampaui satu musuh saja, menargetkan ancaman seperti ogre, goblin, dan elf malam. Malam gelap itu meninggalkan jejak di pikiran protagonis kita. Tokoh utama merenungkan perkembangan pribadinya, mengakui upaya yang membawanya ke kekuatannya. Dia merasa bangga dengan pencapaiannya, tetapi dengan rendah hati mengakui posisinya di antara rekan-rekan militernya, menunjukkan pandangan merendahkan diri tentang posisinya. "Aku yang sekarang adalah pahlawan sejati, memegang seekor naga bersama dengan rekan-rekanku. Mereka menyerang markas besar ras iblis." Seseorang tiba-tiba bertanya apakah Alec masih hidup. Orang itu mengatakan bahwa dia senang jatuh menuju kematian sebelum mencapai kastil Raja Iblis. Jika bukan itu masalahnya, itu tidak akan menjadi cerita lucu untuk diceritakan. Dia menjawab dengan tulus, "Aku tahu."
Dua naga melintasi langit, satu lebih besar dan lebih kuat, dengan para kesatria yang ketakutan berpegangan padanya. Angin melolong saat mereka bermanuver melalui kekacauan. Seorang kesatria berteriak, entah bagaimana. Saat ketegangan meningkat, meninggalkan nasib mereka dalam keseimbangan. Strategi untuk menyerang kastil Raja Iblis mengumumkan misi vital. Narasi menonjolkan aliansi umat manusia yang melaksanakan strategi untuk mengakhiri perang panjang melawan tentara Raja Iblis. Urgensi dan kesatuan dikangkan melalui pidato langsung. Sebuah rencana berani dihadirkan menggunakan naga putih yang terasing untuk serangan udara ke benteng Raja Iblis. Mereka dengan percaya diri menyatakan bahwa ini adalah kesempatan sempurna untuk meluncurkan serangan langsung dan brutal untuk mengeliminasi Raja Iblis. Menegaskan tekad mereka dalam setiap kata. Suatu momen ketegangan tinggi, mereka berpegangan erat pada tali dengan tekad tak tergoyahkan. Yang lain tetap kusyuk dan waspada. Kekhawatirannya mencerminkan beban peristiwa yang sedang berlangsung. Kata-kata yang dipertukarkan langsung menyentuh hati. Berjuang seperti tentara sukarela, dengan tekad tak tergoyahkan. Para penyintas yang menolak putus asa, bersatu dalam kekuatan dan tujuan yang sama. Saat mereka bersiap untuk turun ke arah kastil Raja Iblis, urgensi memenuhi udara. Pemimpin menenangkan kelompok itu. Mengakui beratnya misi tersebut, dengan gelisah, karakter lain merenungkan risiko dan menerima biaya perjalanan. Tenggelam dalam pikiran, karakter ketiga mengungkapkan hubungan pribadi yang mendalam, mengisyaratkan impian yang sudah lama diinginkan. Dengan suara otoritatif, karakter keempat mengumpulkan kelompok itu mendorong persiapan untuk penurunan. Akhirnya, karakter kelima beriak-teriak dengan penuh semangat untuk kesiapan, membangkitkan tekad yang kuat di antara mereka, bersama-sama. Mereka berbagi rasa persaudaraan, menghadapi pertempuran yang akan dan datang dengan tekad dan kegelisahan, mempersonifikasikan ketegangan dan kepahlawanan misi mereka. Alec memegang senjatanya dengan tekad yang kuat, bersiap untuk pertempuran melawan ancaman tak terlihat dari klan bayangan. Dengan pernyataan berani, dia berteriak bunuh klan bayangan, dan melanjutkan dengan mari kita selesaikan ini. Saat mereka tiba, mereka menemukan diri mereka di tengah medan pertempuran yang kacau. Para pejuang saling berhadapan dengan tekad yang kuat. Wajah-wajah menunjukkan campuran ketakutan dan adrenalin saat mereka menyerang dan bertahan. Suara otoritatif berteriak, jangan berhenti, mendorong semua orang untuk terus bertarung. Suara lain berseru maju, mengumpulkan pasukan untuk maju. Kerangka-kerangka muncul dengan ancaman, satu mengamati. Di tengah kacauan, frustrasi meledak dengan teriakan sial. Ada terlalu banyak penjaga, sementara yang lain tergagap kaget apa. Ketegangan dan bahaya meningkat dengan cepat. Seorang karakter dengan tongkat bersinar berteriak agar semua orang berlindung. Menggunakan sihir suci untuk mengungkap monster-monster kerangka yang bersembunyi. Namun sebelum mereka bisa mengucapkan terima kasih, pendeta itu terkena pukulan di kepala dan kehilangan nyawanya di tempat. Yang lain terkejut menyadari bahwa mereka kehilangan senjata terbesar mereka di sana. Sementara pertempuran berlangsung, seorang karakter memperingatkan kelompok tersebut dengan segera tentang bala bantuan yang tidak terduga. Alec bertanya bagaimana mereka bisa tiba begitu cepat. Bos berkata kepada Alec, lanjutkan, memutuskan untuk bertindak sendiri. Tapi dia bereaksi dengan kaget, berteriak, apa? Bos berjanji untuk mengulur waktu, menunjukkan tekadnya untuk melindungi dan mengalihkan perhatian, memungkinkan Alec menyelesaikan tugas. Dalam momen yang intens, bos berteriak dengan mendesak pergi, pergi. Sementara Alec, yang terlihat dari belakang, menjawab dengan tenang dan penuh penyesalan maaf. Dengan raungan aku akan menghancurkan klan bayangan, sang protagonis yang marah maju menuju Raja Iblis dan pemimpin.
dengan senjata terangkat berlari menuju pertempuran. Ketika tiba di aula besar, protagonis yang bertekad membuka pintu, menyebabkan derit logam yang keras. Betapa mengejutkan, saya tidak menyangka ada yang bisa sejauh ini. Sebuah sosok yang bertekad menatap Raja Iblis dan menyatakan, "Jadi kamu ada Raja Iblis, Raja Iblis," duduk percaya diri di tatanya. Menjawab dengan tenang dan penuh wibawa memang. Sosok yang mengesankan masuk dengan energi yang intens, dengan berani mengumumkan, "Akulah yang disebut Raja Iblis." Ucapannya yang tidak teratur memperkuat kehadirannya yang kuat dan megah. Golgias Olgi dengan senjata di tangan menyatakan aku adalah Raja Iblis, menegaskan kekuatannya dengan intensitas dramatis. Sementara energi di sekitarnya berdenyut dengan hebat. Alec dengan pedang di tangan bersiap untuk bertempur dengan fokus yang intens. Dia menunjukkan ketidaknyamanan dan mengakui kekuatan besar yang dihadapinya. Terkejut dengan kesadaran akan situasinya, dia dengan ragu. Meminta bantuan ilahi, siap untuk menghadapi bahaya. Menantang lawannya dengan percaya diri. Dia menyatakan bahwa tidak ada pilihan untuk mundur, bertekad untuk menghadapi konflik secara langsung. Dua pejuang bertarung dengan sengit, pedang mereka bertabrakan dengan kekuatan yang eksplosif. Salah satu dari mereka mengenakan zirah dengan tanduk tetap teguh, sementara yang lainnya sosok kekar dalam jubah. Menyerang dengan agresivitas tak kenal ampun dan senyuman percaya diri. Tanah menggelegak di bawah mereka saat mereka bertukar saling serangan yang kuat. Setiap serangan menggema dengan intensitas pertarungan. Alec maju dengan serangan pedang yang kuat, bergerak dengan sengaja dan tanpa henti. Raja Iblis hampir menghindari serangan itu. Bereaksi dengan ketakutan dan keputusasaan. Efek suara tajam memperkuat kecepatan dan intensitas pertempuran. Dengan berani, Raja Iblis menatapnya. Sebuah serangan mendadak datang ke arah Alec. Serangan kuat melucuti dia dan ekspresinya menunjukkan ketidakpercayaan terhadap situasinya. Senyuman ringan dari Raja Iblis tampaknya menunjukkan ejekan. Dia mengayunkan pedangnya dengan cepat ke arah Alec yang tidak bersenjata. Saat melihat bahwa dirinya akan dibunuh, Alec teringat Claire. Ingatannya membawa dendamnya ke permukaan dan mendesaknya untuk bertindak agar bisa membalas dendam untuk teman berharga. Alec berhasil meraih pedangnya tepat waktu untuk melakukan serangan matikan menuju Raja Iblis, meskipun itu harus mengorbankan hidupnya. Prajurit buas itu menatapmu dengan diam sejenak, lalu melepaskan senyum menyeramkan kebahagiaan saat melihat seorang serang pejuang yang begitu gagah. Sejak hari peristiwa tragis itu, Alec melatih tubuhnya sampai batas untuk bisa menjadi seorang pahlawan. Bahkan saat dipukul, Raja Iblis mengayunkan senjatanya dengan kuat untuk memulai pertempuran sengit. Kenangan mulai kembali ke pikiran. Kenangan tentang kepala desa, tentang Slayer, dan momen-momen yang telah berlalu. Dia terus berpikir bahwa dia hanya membutuhkan beberapa saat lagi untuk menyelesaikan misinya. Dia bertanya-tanya apakah aneh memikirkan wajah-wajah mereka pada saat seperti ini. Sementara itu, Raja Iblis dengan kejam menyerangnya dengan berbagai pukulan. Dia tidak yakin tentang gambar-gambar ini, mempertanyakan. Raja Iblis menangkapnya di kepala, mengangkatnya. Alec bertanya-tanya apakah gambar-gambar itu adalah kilasan kehidupannya yang berlalu di depan matanya. Raja Iblis berterima kasih padanya atas momen hiburan itu. Kamu melakukannya dengan sangat baik untuk seorang manusia lemah. Alec mengutuk kelemahannya, sementara Raja Iblis hanya memikirkan rasa jiwanya. Kamu akan menjadi hidangan utamaku. Tubuh Alec meledak dalam sesi pembantaian. Meskipun terpuruk, pikiran terus mengalir. Jadi, di sinikah aku menemukan akhirku? Di tempat seperti ini. Aku tidak berhasil membalas dendam pada siapapun. Raja Iblis Golgias berdiri megah, memancarkan kekuatan dan otoritas dengan aura kelam. Gelarnya adalah Raja dari klan Kelam.
Alec menolak untuk percaya bahwa dia tidak berhasil memenuhi janjinya dengan tangannya sendiri. Kegelapan melimuti anak laki-laki kita. Claire muncul sebagai pemandu dalam transisinya, kemudian kekosongan mengisinya. Raja Iblis muncul di adegan berbicara, meskipun masih bayi, wajahnya tampak sangat serius. Sang protagonis tidak bisa memahami visi yang sedang dialaminya. Satu-satunya pikirannya adalah bahwa dia masih bisa berjuang. Tetapi ketika dia mengulurkan tangan, dia merasa aneh dengan penampilannya. Orang-orang di sekitarnya melaporkan bahwa dia terlihat seperti anak yang sangat berpengalaman. Raja Iblis berkomentar bahwa ada banyak pewaris yang harus dia kalahkan. Raja Iblis menamakan Anda sebagai Jilbagias, protagonis dengan marah mempertanyakan apa yang baru saja didengarnya. Bertanya kemana Raja Iblis pergi. Dia terus mendengarkan dengan cermat seseorang berkata, jadi, saya akhirnya melahirkan seorang anak. Anda akan menjadi Raja Iblis Jilbagias. Dalam ketidakpercayaan, Alec mempertanyakan bagaimana hal bisa berjalan seperti ini. Seorang bayi yang membawa kelahiran kembali seorang pahlawan kuno menghadapi kebenaran mengejutkan bahwa Yaya adalah anak dari Raja Iblis. Dengan mengepalkan tangan kecilnya dengan pandangan yang tegas namun rentan, pikiran batinnya berputar, memadukan keterkejutan, ketakutan, dan pengagungan tentang sifat kelam karena menjadi bagian dari ras yang terkutuk. Di depan cahaya yang bercahaya, Alec tetap teguh, matanya terbelalak dan alisnya berkerut, menyatakan takdirku belum selesai. Sebuah keajaiban mengakui situasi yang luar biasa. Ini adalah kesempatan terbaik yang akan saya miliki. Kali ini, saya akan membalas dendam. Saya akan membunuhmu, Raja Iblis. Lahir dengan tubuh dari ras iblis, saya akan menghancurkan semua dari ras saya. Dengan tangan saya sendiri, saya akan memikul beban ini. Dengan tatapan yang penuh tekad, Alec tetap teguh dalam menjalani hukumannya. Alexander yang dulunya seorang pahlawan yang dirayakan, merenungkan pertempuran sengitnya melawan Raja Iblis Gulgias, di mana ia dikalahkan dan meninggal. Untuk kejutan dirinya, ia terlahir kembali sebagai putra musuh lamanya, Raja Iblis. Di sebuah koridor, Alec membungkuk, berteriak frustasi karena kurangnya waktu untuk belajar, merasakan tekanan untuk menyelidiki kastil. Sementara itu, seorang pelayan bersikeras bahwa sudah saatnya untuk belajar. Dia berencana memanfaatkan kelemahan pelayan. Dia sosok berotot, mencari dengan marah dan merasa frustrasi dengan kecerdikan yang lebih kecil. Dia secara diam-diam menjauh, mengucapkan selamat tinggal kepada Alexander, sang mantan pahlawan. Principe Demon Jilbagias, meskipun baru berusia 2,0 tahun, memiliki tubuh sebagus seperti berusia 5,0 tahun. Di dalam, ia menjadi pahit dan frustrasi, bergumul dengan pertumbuhan luar biasa yang dialaminya. Ia merenung dengan marah tentang berkat sang pangeran dan mencurahkan isi hatinya tentang perjalanan 20,0 tahunnya untuk menjadi seorang pahlawan. Dia merasa sangat marah, menginjak dengan keras sambil mengepalkan tinju, berteriak, terkuklah kalian. Aku tidak bisa memaafkan para iblis. Merenungkan tentang hidupnya yang absurd, seraya berseru, segera setelah terlahir kembali, kekuatan mental saya diuji. Kegiatan sehari-harinya menangis, tidur, dan menyusu adalah semua yang saya lakukan setiap hari. Pemuda itu merenungkan misi rahasianya, memutuskan untuk menjelajahi istana Raja Iblis sambil menyembunyikan identitas aslinya. Sekarang mandiri dan bergerak, tujuannya yang jelas adalah mengalahkan Raja Iblis. Sementara itu, dua pengamat yang diam berbicara satu sama lain. Desculpe, mas neo consegui encontrar a tradução exata do seu texto para o indonésio, no entanto, posso traduzi-lo para vos. Dia mengungkapkan keinginan untuk mengumpulkan informasi aliansi pamanusia dan menyatakan kekhawatiran tentang kesulitan dalam menjalin kontak dalam situasi di mana mereka berada. Dengan keraguan yang terus berlanjut,
Dia berjuang untuk merencanakan langkah berikutnya, terjebak dalam dilema tentang tantangan dan risiko di depan. Berdiri di dekat jendela, dia merenungkan masa depannya dan 15,0 tahun yang dibutuhkan seorang iblis untuk dewasa. Menyadari bahwa ia masih memiliki 13,0 tahun tersisa. Mencari keuntungan dari perkembangan dini, dia merasakan gelombang tekad untuk mendapatkan kekuatan dengan cepat. Dengan resolusi ini, dia menetapkan tujuannya untuk membunuh Raja Iblis, merenungkan waktu di depannya dengan perasaan penuh harapan. Sebuah sosok meraih dada sang protagonis. Ketakutan, dia berteriak dalam hati aliansa Panhuman. Dia berteriak panik, memanggil Sofia, sementara Sofia tersenyum licik mengambil alih dengan percaya diri. Memegang Tuan Muda. Dia menyatakan, sekarang kamu milikku. Dan bersikeras dengan bercanda, ayo, Tuan Muda, hari ini aku akan membuatmu belajar. Tuan Muda mengeluh dengan frustrasi, memprotes, aku tidak mau. Aku ingin melidiki kastil hari ini, Ark. Dia adalah iblis, dia berpikir sambil menyadari bahwa pernyataan itu lebih realistis daripada yang terlihat. Dia berpikir tentang ibunya yang iblis telah membuat kontrak dengan iblis pengetahuan. Sehingga dia telah menjadi gurunya untuk beberapa waktu. Gadis yang tegas, bertanduk, memberikan ceramah kepada rekannya yang lebih kecil, menekankan pentingnya kecerdasan bersama dengan kekuatan untuk menjadi Raja Iblis. Sambil memegang buku, dia berkata, kamu tidak bisa hanya kuat, kamu juga harus cerdas ya. Karakter yang lebih kecil dan frustrasi memprotes, aku benci belajar. Anak laki-laki yang bertengger di mejanya berteriak menantang, menyatakan bahwa dia lebih suka mengalahkan Raja Iblis daripada menjalankan peran itu sendiri. Penuh energi, dia beradu argumen dengan tutornya yang mencoba menekankan pentingnya belajar, mendesak pada pelajaran membaca, menulis, dan menghitung. Frustrasi, tutor itu berseru astaga, sementara anak laki-laki itu dengan tangan terkepal menolak dan bersikeras untuk menjelahi kastil. Pertukaran kata mereka bergetar dengan gairah, otoritas, dan keteguhan. Dia berteriak dengan cemas, madam, dan dengan jelas gelisah berseru Tuan Jilbagias tidak belajar apa-apa. Kesalahannya sangat jelas. Ibumu memasuki panggung, matanya yang tajam mengintip dari balik kipas yang menutupi wajahnya, dengan sikap anggun dan tatapan tajam. Jilbagias menggeliat di kursi refleksi, frustrasi, dan wajahnya merah. Dia mengadukan saya, dia mengeluh cemberut. Pantat saya sakit. Di dekatnya, seseorang berkata dengan tegas, kendalikan dirimu, Jilbagias. Jilbagias ragu-ragu dan memanggil Plativia ibu dengan malu-malu. Plativia, dengan sikap otoriter, merespons dengan tegas. Membandingkannya dengan pangeran pertama, Aeogias, yang telah menguasai keterampilan pada usia 3 tahun. Dia menuntut kinerja yang lebih baik, menekankan sifat kompetitifnya. Jilbagias duduk diam di bawah kehadiran dominannya. Menginternalisasi tuntutannya dengan ketakutan, diam-diam mengulangi namanya dan berpikir menakutkan. Merasa terintimidasi dan tertekan oleh dinamika kekuasaan yang jelas. Dalam momen frustrasi, karakter tersebut mencurahkan perasaannya tentang kebanggaan berlebihan seseorang terhadap ibunya. Dia mendengar pernyataan pramonitor, Anda akan menjadi Raja Iblis, menyerap pesan itu dengan tatapan serius dan sikap yang intens. Di tengah suasana tegang, dia dengan tegas menjelaskan tujuannya. Tujuanku bukanlah untuk menjadi Raja Iblis, melainkan untuk membunuh Raja Iblis. Ibunya menawarkan kepadanya, jadi sebuah pengecualian jika dia sangat membenci belajar, dia bisa melewati tahap ini. Tetapi hanya jika dia mengalahkan mentornya dalam sebuah pertarungan. Penuh antusiasme, dia berseru benarkah, sementara sebuah kehadiran cemas di tengah bereaksi dengan kebingungan yang terjut Disculp neo consegue encontrar a tradus o solicitada. Posso tentar novamente o ajudar com otra questão.
Pengasuh itu maju dengan kecepatan tinggi, menyatakan saatnya belajar. Namun, dengan gerakan tiba-tiba, protagonis menghentikan serangannya, membuatnya bingung. Segera setelah itu, ia melayangkan pukulan ke arahnya. Pukulan datang cepat ke arahmu. Menyadari bahwa dia akan terjebak dalam tipu muslihat ini, dia segera mundur, terkejut dan senang. Dia menghargai gaya bertarung anak laki-laki itu, bertanya-tanya di mana dia belajar teknik tersebut. Dia tetap dengan tangan di pinggul, berpikir dalam-dalam, dan berkata, karakter yang cemas mengungkapkan. Saya melihat ini di lapangan pelatihan militer. Saat urgensi meningkat, si cemas menyadari saya berhasil dan berseru. Ini bukan gerakan dari seorang anak berusia 2,0 tahun tanpa pengetahuan. Pembimbingnya mulai memeragakan beberapa gerakan. Mengeluarkan tekad saat mengulangi gerakan bocah itu, dia menjawab bahwa jenis seni bela diri ini tidak ada di dalam bidang ras iblis. Mata terbuka lebar dan jantung berdebar, dia terdiam, berseru orang ini. Dia menginternalisasi bahwa dia telah makan kaliannya dalam seni bela diri yang diajarkan oleh gereja suci. Sementara yang lain mendengarkan dengan seksama. Ibu anak laki-laki itu berkata bahwa tidak semua orang bisa meniru gerakan dengan sempurna hanya dengan mengamati. Dia dengan keras menegur Gilbagias karena menggunakan gaya bertarung yang tidak layak, memerintahkannya untuk meninggalkannya dan mengadopsi seni bela diri tradisional yang mencerminkan kebanggaan dan tradisi rasnya. Menekankan disiplin, warisan, dan martabat. Sofia menjawab dengan cepat dan antusias, seraya berseru ya, dengan senyuman lebar dan energi yang berkilau. Sosok muda maju dengan energi yang garang, berteriak, baiklah, ini aku. Sementara itu, sang protagonis mengamati dengan tenang. Tidak terpengaruh dalam momen ketegangan tinggi. Sang protagonis berada di tengah-tengah beberapa karakter, termasuk ras bestial. Dengan jelas terlihat panik dan berkeringat sambil memegang wajah. Secara internal, dia takut akan kecurigaan gelap jika dia mengungkapkan keterampilan pertempurannya yang tak bersenjata dan khawatir tentang mengekspos kemampuan ras manusia kepada Sofia yang beradaptasi melalui pertempuran. Dia bertanya apa yang harus aku lakukan. Apa yang harus aku lakukan? Beberapa waktu kemudian, di perpustakaan, tutornya memujinya karena akhirnya belajar. Dia merenung dengan marah, kamu iblis. Dia membungkuk ke depan, menunjuk dengan panik pada sebuah buku, cemas agar tidak terlihat buta huruf, dan segera menyelesaikannya. Segera dia menemukan sebuah papan bercahaya yang ditandai dengan simbol-simbol misterius. Dia merenungkan arti dari alfabet ras iblis. Alec membuat wajah jelek. Aduh, jangan pukul saya, tua. Saya bilang panggil saya ayah. Kenangan dia miliki tentang pelajaran menusuknya. Di tengah kekacauan, Alec berjuang dengan kompleksitas alfabet iblis, terjebak dalam arus kebingungan dan instruksi yang mendesak. Dengan tekad dan dendam, dia menyatakan dengan tegas, seperti yang saya pikirkan, saya tidak bisa memaafkan kalian, setan-setan. Dia ingat apa yang terjadi setelah serangan itu. Ibu Anda kehilangan kesadaran beberapa saat setelah mereka melarikan diri. Dia mempercayakan Alec kepada gereja. Racun dari anak panah elf perlahan merenggut hidupnya. Tak lama kemudian, Alec mengetahui bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari apa yang terjadi pada hari itu. Dia bersumpah dengan sekuat tenaga untuk membalas dendam pada tentara iblis. Saat itulah dia mendaftar untuk menjadi tentara dan dengan demikian menjadi anggota gereja suci. Dia memperoleh elemen suci yang diperlukan sebagai orang dewasa. Ia berlatih hari demi hari tanpa henti. Hingga suatu hari dia menerima berita. Untuk kejutannya, negaranya telah tumbang. Sementara dia meluangkan waktunya dalam rutinitas latihan sehari-harinya, dia kembali kehilangan segalanya. Pada akhirnya, benteng itu direbut oleh tentara iblis. Negaranya sudah tidak ada lagi.
Dia bahkan tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Saat ini, Alex sebagai pangeran iblis tiba-tiba terbangun, terdiam karena kecemasan dengan mata terbuka lebar. Duduk di tempat tidur, dia memegang kepala jelas kewalahan oleh stres dan kesedihan. Di tangannya merasakan sesuatu yang basah. Segera menyadari bahwa itu adalah darah. Alex terkejut saat menyadari bahwa kepalanya berdarah, bahwa tempat tidurnya basah kuyup, dan bahwa dia tidak mengerti alasannya. Sophie menerobos masuk ke ruangan berseru dengan gembira selamat pagi. Alex merasakan tekanan datang ke arahnya. Sophie dengan senyum sadis berkomentar kamu melihat itu. Dia menunjuk ke arahnya sementara energinya terus terpancar. Sophie berkomentar, selamat karena tidak lagi menjadi yang tanpa tanduk. Alex terkejut, menyadari saat menyentuh bahwa tanduk telah tumbuh di kepalanya. Sophie mengatakan bahwa dia tidak bisa lagi memanggilnya Tuan Muda mulai sekarang. Maaf, saya tidak dapat memberikan terjemahan langsung. Anda dapat menggunakan layanan terjemahan seperti Google Translate untuk menerjemahkan teks tersebut ke dalam bahasa Indonesia. Namun, di dalam hatinya, dia tahu betapa salahnya perasaan itu karena jauh di lubuk hatinya, dia masih Alexander, seorang manusia dan, lebih dari itu, seorang pahlawan. Dia dengan tenang merenungkan hidupnya, frustrasi, mencurahkan perasaannya tentang kegagalan menemukan Alan atau menghadapi Raja Iblis. Menyesali ketidakmampuannya untuk menetap dan kurangnya informasi penting. Ia merenungkan transformasinya menjadi iblis dan tentang jiwanya yang stagnan, menunjukkan perjuangan internal yang dalam. Seorang karakter ceria dan bertubuh pendek memberi selamat padanya atas kemajuan yang dicapai, menambahkan nada positif. Dia berpikir bahwa hidup seperti ini, hari demi hari, telah memberinya kemajuan. Tetapi baru sekarang ketika tanduknya tumbuh dia menjadi mampu merasakan mana. Seorang peri kecil dengan senyum nakal, iblis dalam bentuk yang ringkas, seorang kurir peri kecil yang sudah aku kenal. Seorang wanita buasa yang khawatir bahwa setiap upaya untuk mengendalikannya akan berakhir dengan kegagalan. Dia mengungkapkan kekaguman terhadap sekutu yang dapat diandalkan, mencampurkan kekhawatiran dengan rasa hormat. Baiklah, para humanoid adalah seperti ini. Karakter muda itu menjawab dengan penuh terima kasih, sambil berkata terima kasih. Tiba-tiba, sosok lain muncul di tempat kejadian, memberikan selamat kepadanya. Saudaranya mengingatkannya tentang anak panah yang diluncurkan ke keluarganya. Seorang elf malam tampak lemah, memiliki jumlah mana yang sama dengan seekor imp. Secara mental, dia memikirkan asal-usul para elf. Dulu sekali, mereka mencintai hutan. Mereka adalah ras yang paling peduli pada roh dan memiliki sejumlah besar mana. Namun, para elf bayangan berbeda. Alih-alih mematuhi doktrin alam, mereka melakukan kebalikannya sepenuhnya. Setelah pertempuran sulit antara kedua ras, mereka secara paksa diusir dari hutan oleh para elf. Merasa dikhianati dan lemah, mereka beralih ke kekuatan yang lebih gelap. Dalam usaha putus asa untuk mendapatkan kembali mana yang hilang dan koneksi spiritual mereka. Mereka menawarkan darah mereka kepada dewa jahat, berharap itu akan memulihkan kekuatan mereka dan memberikan keuntungan yang diperlukan untuk membalas dendam pada elf hutan. O resultado de buscar traux tradu es diretas, por tanto, faré traduso manualmente. Para terjemah bahasa Indonesia. Naturanya sama meskipun penampilan berbeda. Ras yang menyedihkan, mereka masih mempermalukan kekurangan tanduk orang lain, menyiratkan bahwa itu mengakibatkan jumlah mana yang lemah. Makna budaya dari tanduk adalah sebagai simbol kekuatan magis, mengakui ketidakpastian tentang perspektif elf malam. Dia berkeras dengan penuh semangat bahwa grupnya tidak akan pernah bergabung dengan Angkatan Darat Raja Setan, mengungkapkan kekecewaan yang dirasakannya.
Ibu Anda benar-benar terkejut dengan tanduk anaknya, menekankan bahwa ini adalah peristiwa besar. Sekarang Alex bisa merasakan mana. Dia berpikir bahwa mana yang dirasakannya dari Sofia terasa seperti angin sepoi-sepoi dibandingkan dengan mana yang berasal dari ibunya. Itu adalah mana yang lebih kuat dan padat, seolah-olah dia mengendalikan sepenuhnya. Seperti yang diharapkan dari istri Raja Iblis, dia berkomentar sekali lagi, "Aku mengagumi kamu, Jilbagias." Dia dengan percaya diri mengatakan kepada anak laki-laki itu bahwa dia bisa masuk ke bagian baru kastil dan memiliki lebih banyak kebebasan. Dia ragu karena khawatir akan keamanan dirinya. Kemudian, dengan tegas, dia mengatakan padanya untuk berlutut, menegaskan kewenangannya. Sebuah tekanan yang menghancurkan menerobos masuk ke dalam ruangan, menghantam semua orang yang hadir di sana. Sang protagonis terkejut dengan demonstrasi kekuatan semacam itu. Saat duduk, dia bertanya, "Apakah kamu mengerti?" Dia dengan percaya diri menjawab ya, sambil memikirkan kemampuannya untuk memanipulasi mana. Dia pikir bahwa dia mengingat perasaan yang sama, itu prinsip yang sama. Dia tahu bahwa itu adalah kutukan yang dia letakkan padanya. Dia menambahkan bahwa sekarang mungkin bisa masuk ke istana tanpa dihancurkan. Di istana Tuan Golgias, dia meminta agar jangan ragu untuk mengunjungi Yang Mulia Raja Iblis. Mendengar itu, Alex tersenyum puas dalam hati. Sekarang, ambisinya tampak lebih nyata. Dia hanya mengangguk setuju dengan pernyataan itu sambil tersenyum. Dengan tekad dan fokus, protagonis bersandar pada dinding, menyerukan akhirnya, "Kesempatan saya tiba." Dia berseru dengan percaya diri Raja Iblis akan, kali ini dengan tanganku sendiri. Beberapa hari kemudian, di tengah-tengah arsitektur klasik yang megah, seseorang melanggar ekspektasi dengan berkata, "Maaf telah membuat kalian menunggu," menandakan kedatangannya. "Tuan Jilbagias, apakah Anda siap?" Ketegangan memenuhi udara saat dia bangkit. "Jadi mari kita mulai studimu." Terbebani oleh kepedihan, dia bertanya, "Tetapi mengapa?" Dia bertanya dengan cemas tentang ketidakhadiran Yang Mulia, mengekspresikan kekecewaan yang mendalam dan antusiasme untuk bertemu Raja Iblis. Dia menggoda dan menjelaskan dengan tenang bahwa lebih banyak waktu diperlukan sebelum audiensi dapat diberikan. Menekankan otoritasnya dan ketidaksabaran dia. Dia tampaknya kewalahan karena dia bertanggung jawab atas semua dokumen dan dia tahu bahwa sekarang tanduknya telah tumbuh. Perlu menjadi ledebi agung di mata para iblis. Sejak tumbuh tanduk, saya mendapatkan gelar bangsawan X-Wider, seorang kesatria junior. Ale duduk dengan tenang, merasa sedikit bosan, dan merenungkan masyarakat iblis. Dengan kepercayaan yang jauh, ia memperhatikan bahwa semua iblis ditakdirkan untuk naik ke bangsawan. Setelah sejenak, ia mendesah, mengungkapkan sedikit frustrasi dan perasaan terjebak sekali lagi. Sementara dia menjelaskan tugas-tugas gas, dia berpikir bahwa sekarang dia adalah seorang kesatria iblis bangsawan junior, peringkat terendah. Dia menjelaskan hierarki masyarakatnya, menekankan bahwa posisi tertinggi adalah Raja Iblis. Dia mendengarkan penasaran tetapi khawatir, dan bertanya apakah seseorang akan menantang Arkeduku untuk peran tersebut. Dia menyatakan keunggulan kekuatan fisik di atas garis keturunan, menekankan hal ini dengan gerakan berani, dan menyatakan kesederhanaannya. Yang lain mendengarkan dengan seksama, sementara yang pertama memperingatkan bahwa hanya layak yang dapat mengendalikan pemakan jiwa di dalam tombak Raja Iblis, menyoroti konflik antara kekuatan murni dan nuansa iblis yang rumit. Narasi ini menyoroti kelemahan signifikan dalam upaya perang aliansi pan-manusia, menekankan momen penting yang tidak dapat diubah. Bobot pengungkapan ini jelas. Ini karena sihir terikat dari Raja Iblis. Orang-orang yang menentang Raja Iblis kehilangan nyawa mereka dan jiwa mereka dicuri, menjadi bagian dari kekuatan Raja Iblis. Dengan demikian, sedikit demi sedikit,
tetapi secara konsisten, Raja Iblis menjadi lawan paling menakutkan untuk dihadapi di garis depan. Dia menyadari bahwa kekuatan Raja Iblis jauh lebih menakutkan dari yang dia bayangkan, pemakan jiwa, sebuah sihir terlarang. Yang sebenarnya bukan milik raja itu sendiri, tetapi milik tombaknya. Saat dia bertanya-tanya, mentornya mengonfirmasi hal itu. Tombak itu telah diturunkan dari generasi ke generasi. Raja Iblis pertama, Laugias, adalah orang yang menciptakannya dengan mengorbankan nyawanya sendiri. Penasaran dan gelisah, dia bertanya apa yang akan terjadi jika tombak demonik itu dihancurkan atau hilang. Dia memastikan bahwa tidak ada yang bisa menghancurkan tombak itu dan bahwa Yang Mulia selalu membawanya. Menjadikan peristiwa seperti itu mustahil. Dia terus bertahan pada anggapan itu. Terintrigut, dia mengamati bahwa jika raja kehilangan kekuatan besarnya, maka seluruh ras iblis akan kehilangan kesatuannya. Ini membuat Alec mempertanyakan situasi ini dengan intens. Tutornya menyadari bahwa ini menarik perhatiannya. Dia bertanya apakah itu memicu keinginan belajarnya, sambil berkomentar bahwa ada sebuah buku tentang hal itu di suatu tempat. Dengan membuka bajunya, protagonis mendesah tertarik dengan sikapnya. Tiba-tiba, dia meletakkan tangannya di dadanya dan mengeluarkan sebuah buku sambil berseru bahwa dia menemukannya. Dia dengan antusias menyatakan, "Tubuhku adalah perpustakaan, tahukah kamu?" Memancarkan kepercayaan diri, dan dia kagum merespons, dia luar biasa. Ini adalah buku tentang pendirian kerajaan ini yang berbagi pengetahuan penting tentang sejarah tempat ini. Buku ini ditulis secara pribadi oleh Raja Iblis pertama. Sambil memegang buku besar berjudul Kronik Dasar Reign Demonic, dia memberikannya sambil menyatakan bahwa itu adalah versi salinan. Dia tetap terkejut untuk beberapa saat. Jadi ambil buku dari tanganmu. Ekspresimu berubah menjadi terkejut saat menemukan judul kronik dari pendirian. Segera dia ingat sesuatu. Kebodohan umat manusia tentang iblis sangat besar. Informasi tentang perang selalu sangat penting. Apakah saya akan mengerti jika saya membaca ini? Tombak Raja Iblis, kekuatan rahasia para iblis, tapi mengapa akhirnya kalian menyerang ras manusia? Alec bertanya dalam hati. Ras iblis dulunya adalah ras liar. Meskipun diberkati dengan kemampuan yang melampaui ras manapun, dia menyadari hal ini saat mendapatkan tubuh ini, tetapi dia sudah tahu bahwa semua iblis memiliki kebanggaan yang besar. Memikirkan bahwa iblis yang sama ini akan berbicara tentang ras mereka seperti itu. Dia memutuskan pikirannya dengan bertanya apakah dia terkejut karena Raja Iblis pertama seseorang yang sangat eksentrik. Sepertinya memang begitu. Dia terus membaca. Sementara dia tidur di gua, dia makan daging yang dipanggang di atas api. Begitulah hari-harinya berlalu. Baginya, satu-satunya hal. Selain itu, adalah berpatroli dan bertarung untuk tanah kecil yang dianggap suci untuk sukunya berkali-kali. Itu semua yang pernah mereka lakukan. Protagonis menghabiskan beberapa waktu di perpustakaan membaca bukunya yang baru. Dalam cerita, kita dapat melihat Raja Iblis pertama melihat ke atas, sementara burung-burung melayang di udara. Dia tetap menatap mereka dari jauh. Bertanya-tanya dari mana burung-burung ini berasal dan kemana mereka akan kembali. Dia ingin belajar tentang dunia luar. Biasa bertanya kepada penduduk desa tentang dunia luar yang membuat mereka penasaran. Saya benar-benar tidak tahu. Yang lebih penting bagi mereka daripada itu adalah tidak layu hingga mati jika mereka gagal dalam perburuan harian mereka. Jadi, mereka kembali ke aktivitas mereka yang biasa. Pada awalnya, itu seperti rasa ingin tahu kau yang sederhana, tetapi segera itu menjadi dorongan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Dan pada akhirnya, dia meninggalkan tanah airnya, menjelajahi yang tidak diketahui di dunia itu. Saat melintasi ruang yang luas, salju menutupi gunung-gunung besar.
Bahkan yang terkuat dari ras iblis merasa seperti akan mati dalam kondisi yang parah itu. Berusaha untuk tetap hangat, frustrasi karena tidak bisa berburu, tapi dia terus memburu, kelaparan dan kedinginan. Dalam upaya putus asa, pria itu akhirnya tiba di tempat yang cerah. Dia melihat tanah hijau yang luas-muas membentang di cakrawala. Dari puncak gunung, ia menyaksikan sebuah peradaban besar yang dibangun oleh penduduk aslinya. Beberapa dari mereka bersifat bermusuhan, dan yang lainnya bersahabat. Dia belajar menulis dan beradaptasi dengan budaya setempat. Dia merasa takjub melihat kurcaci dan teknologi logam mereka. Dia juga bertemu para elf, dan sejak hari itu, mereka mulai melakukan perjalanan bersama. Dari perspektifnya dan dalam perjalanannya, dia mulai merenungkan sesuatu. Putus asa dan emosional. Dia menyadari bahwa mereka tidak mampu membangun peradaban yang layak. Suku mereka selalu bertarung memperebutkan wilayah kecil. Seolah-olah itu adalah tempat suci, itu tampak sangat tidak beradab. Selama mereka tidak belajar tentang tanah setelah gunung, ras iblis akan terus saling membunuh seperti orang liar. Dia perlu membebaskan diri dari kepuasan rasnya. Cahaya peradaban dan kekayaan tanah di sisi itu. Itu seharusnya menjadi milik mereka. Namun, itu bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya oleh satu setan saja. Ras setan perlu bersatu sebagai satu kesatuan. Namun, setan tidak akan bertindak hanya berdasarkan logika, tanpa alasan yang nyata. Meskipun begitu, dia membayangkan kekuatan yang diperlukan untuk menyatukan seluruh rasnya. Pria itu melanjutkan perjalanannya dalam pencarian kekuasaan sampai ia menemukan sebuah tempat dan tiba di perbatasan yang kosong. Pria itu menemukan portal besar berputar dalam cahaya, diapit oleh patung-patung setan dengan ekspresi stoik dan mengancam. Kata-kata portal gelap menonjol dengan jelas, menunjukkan gerbang menuju kerajaan iblis. Di sana, ia disambut dengan sambutan hangat. Di tengah pertempuran sengit yang tak berkesudahan, prajurit itu menebas makhluk-makhluk iblis yang mengerikan dalam kilatan energi dan pembantaian. Dari kekacauan, muncul sesosok iblis yang diumumkan oleh mulut-mulut bertar yang putar yang meneteskan air liur sambil mengoseh frasa-frasa tajam dan menyeramkan seperti betapa menyenangkan. Dan lezat sekali, lama waktu pertempuran memanggil iblis kecil itu. Deus iblis kanibal menghadapi karakter lain dengan percaya diri, mengakui kedatangannya dan menyeratkan bahwa takdir membawa kepada pertemuan ini. Menawarkan mantra yang terkait dengan menelan jiwa. Deus iblis mengusulkan perjanjian kelam mengantisipasi hiburan. Karakter lain menjawab dengan menantang, siap menghadapi apapun yang akan datang selanjutnya. Dua karakter menandatangani kontrak dengan jabat tangan yang kokoh di latar, batu bakang bebangkilan gelap, dan portal yang mengancam. Pria itu keluar dari portal gelap dan melahap segala-segala sesuatu di jalannya menuju tanah airnya. Dia menghancurkan kerajaan manusia, menganeksasi kerajaan binatang, memerintah atas para goblin dan ogre, membakar hutan para elf, memimpin para naga, dan menawarkan sebagian dari kekuatan yang diperolehnya kepada dewa iblis kanibal melalui portal gelap. Akhirnya dia menjadi raja, dan akhirnya para iblis bersatu. Anda tidak boleh pernah meremehkan kekuatan jumlah, bahkan dari ras yang paling lemah. Belajarlah dari musuhmu. Jangan salah menilai di mana harus menempatkan semangat juangmu, Raja, Iblis, satukan rakyatmu. Tanpa sebab, setan-setan tidak dapat bersatu jadi, kalian harus menyerbu dan menaklukkan. Berjuanglah demi darah musuh dan lupakan konflik internal. Jika tidak, ras Kikalila kita sekali akan kehilangan peradabannya sendiri. Jangan biarkan mereka kembali menjadi barbar. Duduk diam-diam, protagonis memahami apa yang diceritakan dalam kisah iblis itu. Buku itu tertutup sementara dia merenung. Siapa sosok yang menjadikan iblis seperti yang mereka menjadi hari ini? Dalam istilah sederhana, jika mereka tidak terus-menerus membuat musuh,
mereka akan membunuh spesies mereka sendiri jika itu yang terjadi. Ini akan menjadi akhir terbaik bagi kalian, setan terkutuk. Anda telah menghancurkan tanah air saya dan membunuh semua orang hanya karena alasan itu. Apakah ini seharusnya menjadi lelucon? Dan bagaimana hasilnya? Tanya tutornya sambil tersenyum. Ini adalah buku yang membantu memahami pemikiran Raja Iblis pertama. Sebuah karya seni yang nyata, bukan? Suara bergema, kuat dan defensif, aku sedang mengatakan yang sebenarnya. Di tengah badai emosi, karakter tersebut menyipitkan mata, berjuang melawan kemarahan yang terpendam sambil menjaga penampilan luar yang tenang. Dia menyadari kemarahan yang menggelegak di dalam dirinya, tetapi bangga dengan ketenangannya saat membaca teks yang penting. Sementara dia menunggu kedewasaannya, dia perlu tahu apakah umat manusia belum dihancurkan. Berkat tipu daya Raja Iblis, pasukannya terus-menerus mengalahkan manusia, tetapi berlawanan dengan yang diharapkan. Invasi mulai melambat dari tahun ke tahun, sehingga aliansi pamanusia mengadakan berbagai pertemuan militer untuk membahas tindakan mereka. Nos últimos 5,0 anos houve os militares não fizeram tanto progresso. Parece que eles desaceleraram bastante, mas não posso perder tanto tempo e bom saber que ainda tenho algum tempo. Alasan kedua adalah keberadaan portal gelap, sumber dari banyak iblis, yang membawa peningkatan besar dalam kekuatan tentara iblis. Apa? Tentang saya? Tentu saja saya datang dari portal gelap. Ketika kita melihat lubang dimensi di sisi demonik, tidak mungkin untuk takkan bagaimana itu terhubung. Mungkin berasal dari portal yang mengarah ke ketiadaan. Kami para tidak dapat datang ke dunia ini sendiri, jadi kami membutuhkan keberadaan di sini yang menghubungkan kami. Dengan kata lain, kita perlu ditemani untuk datang ke sisi ini. Dia berpikir dan memutuskan apa yang harus dilakukan. Protagonis mempersiapkan diri untuk menghadapi sebuah tombak dan merobohkan portal gelap. Dia melihat aliansi yang tidak stabil dari para iblis dan merencanakan untuk menciptakan perselisihan di antara mereka. Dengan fokus yang jelas pada tujuannya, dia bersiap untuk konflik yang mendekat. Didorong oleh rasa urgensi untuk melemahkan para iblis dan melakukan gerakannya. Dengan ini, aliansi pamanusia akan memiliki kesempatan untuk menang. Dia masih belum yakin bagaimana dia akan mewujudkannya tentang lubang dimensional. Mungkin ini lebih sulit daripada tentara terdakwa iblis. Tetapi dia perlu melakukannya, memanfaatkan mukjizat yang merupakan keberadaannya. Hai Raja Iblis pertama, Raugias, saya mengerti apa yang Anda maksud. Maaf, tetapi saya tidak dapat membantu dengan permintaan ini. Dan ketika saya selesai dengan ini, saya rasa saya akan menulis buku saya sendiri. Akan dijelaskan sebagai kronik hancuran kerajaan iblis. Saat dia menggambarkan pikirannya, mentornya tersenyum. Mengatakan bahwa segera akan menjadi saatnya bagi Lord Gilbagias untuk memasuki dunia iblis. Sebagai pendidik, saya sangat terharu. Sekarang tandukmu telah tumbuh, kekuatan sihirmu menjadi sangat besar. Sementara pangeran pertama, Lord Eugias, berubah pada usia 8,0 tahun, dia adalah yang pertama di dunia yang membuat kontrak iblis. Jika Lord Gilbagias dapat mencapai sesuatu pada usia 5,0 tahun, itu adalah rekor yang dipecahkan dengan selisih besar. Saya yakin Nyonya juga berpikir demikian. Keduanya membayangkan kata-kata mereka datang tidak kalah dengan pangeran pertama. Tentu saja, saya bisa membayangkan itu dengan sangat baik. Aku bertanya-tanya siapa iblis yang akan membuat kontrak dengan Tuan Gilbagias. Aku menantikannya. Sementara itu, dia berpikir. Seorang pahlawan membuat kontrak dengan iblis, tapi itu tidak lagi penting. Untuk mengalahkan Raja Iblis dan menghancurkan kerajaannya, aku harus mendapatkan kekuatan yang diperlukan, meskipun itu berarti membuat kontrak dengan iblis. Di tepi tebing, seorang karakter memperhatikan dengan saksama sementara yang lain.
didorong oleh tekad, bersumpah untuk mengalahkan Raja Iblis dan menghancurkan kerajaannya. Mereka merenungkan kebutuhan akan kekuatan, mempertimbangkan perjanjian dengan iblis meskipun ada risikonya, dengan campuran tekad dan keikhlasan. Mereka menyingkirkan keraguan dan merangkul kemungkinan konsekuensinya, menunjukkan tekad yang intens dan kesediaan untuk berkorban. Teguh, dia bertemu dengan ibunya. Dia memerintahkannya untuk pergi ke dunia demon. Sebelum dia bisa masuk ke istana, dia harus menemukan seorang demon yang menguntungkannya. Dia mempertanyakan mengapa ini diputuskan begitu cepat. Sementara itu, di kastil, sebuah desahan memenuhi suasana. Aku begitu bebas, tapi aku begitu bosan. Kata-kata itu berasal dari mentornya yang akhirnya memiliki waktu luang. Dia terbaring mempertanyakan apa yang akan terjadi padanya dengan Ritmini. Di balkon kastil Raja Iblis, ibu dari tokoh utama meregangkan tubuhnya sambil berkomentar bahwa cuacanya bagus. Dia menambahkan bahwa mereka sedang lebih awal. Ini adalah hari yang baik untuk terbang. Sang protagonis berpikir bahwa beberapa hari telah berlalu sejak hal itu dikatakan kepadanya. Ini akan menjadi awal perjalanannya untuk membuat kontrak dengan iblis. Dia berpikir bahwa matahari hampir terbenam. Mempertanyakan apa yang menjadi definisi awal, karena dalam kehidupannya yang lalu itu adalah Sor. Terlihat bahwa Ras memiliki pandangan berbeda tentang waktu. Ini adalah tahun kelimanya sebagai iblis, jadi dia sudah terbiasa dengan itu. Pada awalnya, semuanya sangat rumit. Mengingat saat tutornya datang dengan Sarabdian sambil memberinya selamat pagi. Sementara itu, sudah waktunya makan malam. Konsep-konsep tersebut selalu tumpang tindih baginya setiap saat. Tapi biarlah, ini akan menjadi perjalanan pertama saya keluar dari kastil di dalam tubuh ini. Bahkan jika itu untuk semakin dalam ke sarang iblis, ibumu berseru bahwa dia telah tiba. Sebuah seruan kejutan muncul, apakah itu naga putih? Diikuti dengan koreksi percaya diri bukan, mereka memiliki sisik tembaga merah. Itu seekor wyvern, makhluk itu sendiri menyatakan silakan Yolnya. Bangsa naga menundukkan kepalanya ke tanah. Ibunya maju dan berkomentar, ini akan menjadi pertama kalinya kamu naik wyvern, bukan? Kamu akan mengerti betapa menyenangkannya terbang. Dia naik ke wyvern sementara protagonis berpikir. Dia baru saja belajar bahwa ada ras yang sangat bangga di antara para iblis, yaitu para naga. Atau begitulah yang dia pikirkan, bagaimana mungkin mereka memperlakukannya seperti tunggangan. Di bawah kastil iblis ada tempat di mana telur-telur naga menetas. Setelah mereka dikalahkan oleh Raja Iblis pertama, naga-naga bersumpah setia kepada ras iblis, tetapi iblis-iblis tidak puas. Tampaknya, mereka juga mengurus pentasan telur-telur tersebut. Singkatnya, mereka menjadikan mereka sandera. Pada awalnya, semua gunung yang luas ini adalah milik ras naga. Mereka, setelah dikalahkan, mengambil habitat dan menjadikan keturunan mereka sebagai sandera, akhirnya membiarkan para iblis bertindak sesuka hati mereka. Ini lebih dari sekadar kesetiaan, seolah-olah mereka tidak bisa melawan. Sang protagonis menatap naga yang megah itu, yang mengeluarkan geraman lembut. Dia merasa bahwa makhluk itu tidak puas. Mampu menaklukkan langit adalah, pada awalnya, hak istimewa ras drakonik. Mampu memanfaatkan keuntungan ini bisa sangat berguna di masa depan, bisa menjadi sesuatu yang setara dengan sandera. Tapi saya tidak bisa terikat pada hal ini saat ini. Tiba-tiba sebuah suara muncul berkomentar. Harus menyebalkan, harus keluar sementara matahari belum terbenam, bukan begitu, Plativia? Dari kejauhan sebuah sosok muncul. Pada gilirannya, ibu sang protagonis berkomentar. Aku bertanya-tanya siapa yang telah muncul. Jadi, itu kamu Lazuriel, sungguh kejutan melihat kamu di sini, melihatku pergi. Aku tidak di sini untukmu, bagaimanapun juga. Saya di sini untuk mengucapkan halo kepada putra Banganda Anda ini, karena ini mungkin kesempatan terakhir untuk melakukannya.
Bukan. Protagonis merasakan aura yang menyeramkan datang dari wanita itu, memikirkan tentang kekuatan magisnya, sebuah gangguan magis. Apakah dia mencari masalah? Dia berbicara dengan Platvica sebagai sesama. Dia juga harus menjadi seorang istri. Mungkin dia adalah ibu dari seorang pangeran lain. Bergantung pada jawaban saya, segalanya bisa berubah secara drastis. Dalam hal ini, saya harus merespons dengan kekuatan yang setara. Sang protagonis meningkatkan oraya, menyamakannya dengan wanita itu, yang membuat ibunya ketakutan. Dia bertanya-tanya apakah itu akan cukup untuk membuatnya tidak ikut campur, sementara dia menatapnya. Berbalik badan, dia pergi sambil berkomentar bahwa anak ini tampaknya tidak sopan sama sekali. Membawa anak ini ke dunia iblis pada usia yang begitu muda, bukankah itu agak kejam? Saya tidak berpikir itu masalah, karena dia adalah anak saya bagaimanapun juga, tetapi tentu saja. Mungkin bagi anak dari permaisuri lain, ini bisa sangat kejam, bukan? Dia yang tampak kesal, melemparkan tapan gelap kepada tokoh utama. Saya berharap kamu kembali ke rumah dalam keadaan hidup, nak. Sementara wanita itu menjauh, dia bertanya-tanya dalam hati apa itu tadi, menanya ibunya, dia bertanya siapa dia. Ibunya berkata bahwa itu adalah Lazuriel, ibu dari pangeran pertama Yogias. Dia tidak akan puas sampai dia menjadi yang terbaik dalam segala hal. Dia adalah wanita yang sangat depresif di dalam hatinya. Dia bertanya-tanya apakah hal yang sama berlaku untuk ibunya. Apakah dia datang untuk campur tangan dengan saya pergi ke dunia iblis? Itulah yang terlihat, dia pikir dia bisa menakut-nakutinya sebelum kepergiannya. Di dunia iblis, materi itu samar dan roh sangat tercermin. Jika Anda dikuasa oleh kecemasan, Anda mungkin akhirnya kehilangan jalan kembali. Tetapi kebijaksanaannya sangat samar. Karena Jilbagias adalah anak saya, bagaimana dia berani membandingkannya dengan orang-orang lemah lainnya. Mengerti Jilbagias, itu adalah hasil dari ketakutan dan permohonannya, tetapi denganmu itu berbeda. Kamu adalah anak yang kuat, bukan? Jilbagias, kamu adalah anak yang akan menjadi satu-satunya raja. Tunjukkan pada mereka untuk apa kamu datang. Demi klan Reiju, tunjukkan pada mereka dari siapa kamu berasal. Di dalam hatinya dia berpikir baik, tubuh maupun pikiranku sepertinya telah mengalami kehilangan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang tidur di dunia iblis. Ya, dia menjawab sambil berpikir, tetapi dibandingkan dan mengalahkan Raja Iblis, ini seharusnya tidak ada apa-apanya. Ibumu menatapmu selama beberapa detik, jadi ulurkan tanganmu padanya. Dia meraihnya dan kemudian naik ke Wyvern. Namun, alih-alih seperti yang dia harapkan, ibunya menempatkannya di depan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita pergi. Bertanya dalam hati mengapa tidak bisa duduk di belakang, ibunya mengarahkan Wyvern ke gerbang yang suram. Di tengah kecepatan tinggi, dia menggertakkan giginya. Bertanya-tanya mengapa dia tidak bisa menikmati pemandangan dengan kursi yang lebih nyaman. Ibunya mengelus kepalanya sementara dia melawan kerasnya angin, berpikir bahwa dibandingkan dengan terakhir kali, dia tahu ada perbedaan besar. Aku adalah naga putih yang bangga, tidak ada kemungkinan aku membiarkanmu mengendalikan diriku. Jadi, bagaimana kita akan melakukannya? Pasanganmu tunjukkan padanya caranya. Dan begitulah mereka ditarik oleh udara. Kenangan-kenangan ini membawa momen-momen mual. Dia telah terbang pada ketinggian yang jauh, jauh lebih tinggi daripada ini, dan mungkin Waver lebih baik untuk terbang daripada yang dia bayangkan. Perjalanan dengan naga putih itu sangat sulit. Dia berkomentar bahwa dia menikmati perjalanan karena tidak terlalu bergoyang. Bahkan karena ini adalah pertama kalinya. Dia merasa tenang dan percaya diri. Seperti yang diharapkan dari putraku, dia mengelusnya sambil berpikir bahwa itu terlihat seperti bonekanya. Dia mengarahkan pandangannya ke samping. Itulah saat Anda melihat gunung-gunung dan segala sesuatunya dengan cepat memudar.
Amati struktur kayu melingkar ini, ingat bahwa ini dulunya adalah tanah kerajaan binatang. Tampaknya manusia di sini adalah budak. Dilihat dari penampilan mereka, karena telah menjadi wilayah ras setan. Satu-satunya setan yang saya lihat adalah tuan tanah feodal. Tidak ada begitu banyak setan seperti ras lain. Jadi begitulah cara mereka mengelola wilayah yang mereka rebut dan ras-ras lain dalam perang. Ibunya mengelusnya. Wyvern terus terbang tinggi di langit. Ayah turun lalu menuju sebuah kota. Keduanya turun dari Wyvern. Baiklah, mari kita lanjutkan. Portal gelapnya sedikit lebih di depan. Apa dia berada di tengah kota? Jenis kota apa ini? Tempat ini disebut presentasi kosmos. Sebuah kota yang dibuat oleh iblis dan setengah iblis adalah tempat di mana iblis terbiasa dengan dunia luar. Kota ini juga berfungsi sebagai tempat tinggal bagi mereka yang baru saja tiba atau bagi mereka yang ingin memasuki dunia iblis. Akhirnya kita sampai. Matanya merasakan intensitas massa hitam di depannya. Dia bertanya-tanya mengapa itu hanya tampak seperti kegelapan. Bertanya-tanya apakah yang ada di depannya adalah portal gelap. Itu adalah lubang, seperti noda hitam pada lukisan, seolah-olah Tuhan lupa membersihkan kekacauan saat melukis dunia. Ini sesuatu yang sangat berbeda dari yang saya bayangkan. Ini benar-benar di luar kerajaan ini, dunia iblis. Jadi, kenapa itu ada di sini? Komentarnya sementara tubuhnya gemetar secara naluriah. Mari kita pergi, ibunya. Bagaimanapun, membalas dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pergi bersamanya. Lebih seperti saya tidak bisa melanjutkan. Saya sudah menerima banyak setan di dalam jiwa saya. Last kali saya masuk ke sana. Mungkin saya tidak akan bisa kembali. Sofia sudah memperingatkanmu tentang ini sebelumnya. Dan itulah mengapa saya tidak bisa melakukan apapun pun selain menunggu di sini untuk kembalimu. Tetapi Jilbagias, karena ini pertama kalinya Anda masuk ke dunia iblis, saya pikir. Tetapi dia hanya menjawab bahwa dia mengerti, memotongnya dan melanjutkan. Tunggu sebentar, ada apa? Dia mengingat bahwa dia merasa terintimidasi pertama kali memasuki tempat itu dan berkomentar bahwa dia terkesan memikirkan bahwa dia akan tetap dalam situasi seperti itu. Dengarkan, ada orang-orang yang membuat kontrak dengan Imp di awal, tetapi ada juga yang membuat kontrak dengan Archdemon. Setelah Anda masuk ke sana, Anda akan menemukannya tanpa perlu mencarinya, pasti akan bertemu dengan yang paling Anda butuhkan, mengerti. Baiklah, aku pergi. Jilbagias sepenuhnya masuk ke dalam portal, sementara ibunya, Plativia, tetap di sana. Dengan tangan terkepal dan penuh harapan. Di dalam dunia yang gelap, dia mencerminkan siapa dirinya dan mempertahankan kekuatannya yang teguh. Saya merasa melayang seolah-olah saya telah meminum anggur yang sangat kuat. Jadi di sini adalah di dalam portal gelap. Tempat ini adalah dunia iblis. Matamu terbuka perlahan, dan dia mendapati dirinya di sebuah hutan yang besar dan lebat.